Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama kami kelompok 17. Saya Amanda Rizky Rahmadani dari kelas 11 AKL 1. Saya Nadia Kristia Delina dari 11 AKL 2. Saya Vita Ayu Kusmawardani dari kelas 11 AKL 3. Saya Octavia Wulandari dari kelas 11 AKL 3. Saya Nova Ketin Juliana dari 11 AKL 2. Dan saya Aziza Fawalina Marawata dari kelas 11 AKL 1. Pada video kali ini kami akan membahas proyek kami yang kedua yang bekerja sama dengan guru pembimbing kami yaitu Bu Nur Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik tentunya, amin. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai komputer akuntansi perusahaan dagang menggunakan aplikasi Mayop. Oke, untuk langkah pengoperasian awal Mayop, kita membuka data awal perusahaan ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang ingin langsung praktek, tolong disiapkan komputer dan laptopnya. Sudah? 1, 2, 3. Sudah? Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Kita akan membuat data awal perusahaan. Tapi teman-teman bingung nggak sih ya? Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang ditampilkan mulai dari open sampai exit teman-teman. Oke, jadi setiap fitur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk open sendiri, ini adalah berfungsi untuk membuka file Mayop yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi kita membuka file yang sudah kita simpan, kita buka lagi di Mayop untuk dilanjutkan dikerjakan mungkin, atau kita ingin melihat lagi filenya. Oke, yang kedua create. Create teman-teman, ini create berfungsi untuk membuat data awal dari perusahaan. Jadi kita membuat baru data perusahaan. Lain lagi dengan explore. Kalau explore itu berfungsi untuk melihat contoh-contoh perusahaan yang telah laporan keuangannya disediakan di Mayop. Kemudian ada what's new. What's new ini berfungsi untuk melihat fitur-fitur baru dari Mayop. Kemudian exit yaitu untuk keluar dari tampilan program Mayop. Kemudian karena kita sekarang ingin mengoperasikan Mayop dan membuat siklus, jadi kita memilih menu create teman-teman. Oke, sudah paham ya untuk yang ini? Kita lanjut lagi. Oke, kotak jendela berikutnya tetap di jendela New Company File Assistant, tapi di sini introduction. Fungsinya apa sih introduction ini? Fungsi dari introduction yaitu menjelaskan mengenai hal yang dapat kita lakukan di dalam Mayop. Ini cukup kita skip saja ya, kita lewati. Oke, next. Nah, ini berkaitan dengan data awal perusahaan teman-teman. Ini adalah contoh dari perusahaan yang kita pakai ya. Ini hanya contoh saja, ilustrasi saja. Jadi company information menyediakan tentang nama perusahaannya, kemudian ABN kita isi saja nomor NPWP atau NPPKP. Kemudian untuk DRICE kita isi alamat dari perusahaan, phone number atau fax number ini kita isi, teman-teman, kita isi nomor atau kontak dari perusahaan, email address sama email dari perusahaan. Tuh. Di sini kita pakai nama perusahaannya apa? PT Bahana. Oke, kita isi PT Bahana. Kemudian ABN, nomor ABN-nya kita masukkan. Kita pakai yang ini teman-teman, 06 387 sekian. Oke. Kemudian address yaitu alamat dari perusahaan. Nah, kita pakai yang ini, Jalan DR Sutomo nomor 191 Surabaya. Kemudian untuk phone number kita pakai salah satu yaitu 031 229 897. Dan untuk fax numbernya kita pakai yang fax number yaitu 031 yang ini ya teman-teman, 119
Sudah selesai, dan berikutnya email address kita pakai emailnya ptbahana@yahoo.com. Untuk pengisian data awal perusahaan, profil perusahaan ini selesai, kita baru bisa ke langkah berikutnya. Itu terkait apa? Kalau ini informasi dari identitas perusahaan, profil perusahaan. Kalau untuk jendela berikutnya, yaitu terkait periode. Jadi periode dari kita melakukan pekerjaan di akuntansi menggunakan komputer akuntansi ini ya. Jadi di jendela New Company File Assistant untuk Accounting Information itu berisi apa? Periode. Untuk current financial years itu isinya apa? Mengisikan tahun berjalan periode siklus akuntansi, mengisikan tahun di mana kita melakukan pekerjaan akuntansi tersebut. Gitu. Kemudian kalau last month of financial years, kita mengisi bulan terakhir dilakukan siklus akuntansi. Jadi di sini dilakukan kapan laporan keuangan itu dilakukan, dibuat ya, dilaporkan. Itu last month of financial years. Beda lagi kalau conversion months. Isinya apa sih di sini? Jadi isinya periode bulan pertama transaksi terjadi. Jadi bulan dilakukan transaksi. Itu bulan apa? Itu conversion months. Kemudian untuk number of accounting period, isinya apa sih? Isinya ini jumlah periode yang akan kita pakai dalam mengerjakan satu siklus akuntansi. Di sini kita menggunakan satu periode pembuatan siklus akuntansi, yaitu 12. Ini ya, kita isi 12, oke? Dan ini yang perlu kita ingat, ketika kita membuat pemperiodean ini, jangan sampai keliru atau jangan sampai salah dan kita baru ingat di tengah-tengah. Kenapa? Karena ini data tidak bisa dirubah. Ini data dari awal yang harus kita pakai sampai nanti selesai sampai pembuatan laporan keuangan. Jadi jangan sampai salah dan tolong diperhatikan ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke kotak jendela account list. Ini fungsinya apa sih account list? Ini berfungsi untuk memilih daftar akun yang nantinya akan kita kerjakan. Jadi di sini kita disediakan 3 pilihan ya, bagaimana kita akan membuat daftar akun kita gitu. Untuk yang poin pertama yang I would like to start with one of the list period by Mayop Accounting. Ini adalah kita tidak perlu membuat, tapi kita sudah menggunakan akun-akun yang sudah disediakan di dalam Mayop, tapi juga memiliki keterbatasan. Jadi ketika kita memilih yang poin 1, ini ada akun-akun yang tidak disediakan sehingga kita tidak bisa menggunakannya karena tidak ada ya di situ, karena oleh Mayop tidak disediakan. Kemudian untuk poin 2 yaitu I would like to import a list of accounts periods by accountant after I'm done operating my company file. Ini adalah pilihan jika kita ingin membuat daftar akun menggunakan impor data dari Microsoft Excel. Jadi kita buat dulu itu di Excel ya, semuanya daftar akun yang akan kita gunakan. Ketika sudah selesai baru kita import ke Mayop. Sudah selesai. Kemudian yang poin ketiga yang I would like to build my own accounts list once I beginning using Mayop Accounting. Ini adalah bagaimana kita membuat daftar akun itu kita buat sendiri. I would like to avoid. Jadi kita akan membuat sendiri. Jadi di sini akan lebih fleksibel ya. Poin 2 dan 3 itu lebih fleksibel. Bedanya kalau poin 2 kita perlu bantuan aplikasi lain yaitu Excel. Kalau yang poin 3 kita langsung membuat daftarnya itu di Mayop. Sehingga kita cukup mengedit atau menghapus akun-akun yang tidak dibutuhkan ya. Kalau mengedit itu biasanya akun-akun yang link cukup diedit tapi tidak bisa dihapus. Dan di sini yang kami rekomendasikan adalah penggunaan untuk poin 3. Jadi kita membuat sendiri akun-akun yang kita butuhkan. Nah, di sini akan lebih fleksibel. Jadi kita bisa membuat akun-akun yang memang
dibutuhkan dan digunakan di perusahaan. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pemilihan untuk pembuatan daftar akun, selanjutnya adalah kita memilih letak file yang akan disimpan. Kita mau menaruh file itu di mana? Nah, kita harus ingat-ingat, ada di jendela ini. Kita pilih change, kemudian kita pilih file itu disimpan di mana. Misalkan di dokumen, kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita pilih change, sudah kita klik OK, kita udah tahu menyimpan di mana. Baru kita lanjut. Sekarang kita masuk ke jendela new company file terkait conclusions. Isinya apa sih conclusion? Conclusion ini menampilkan terkait pilihan menu yang nantinya harus kita pilih, teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan oleh Mayop ya. Pengguna mau pakai yang mana gitu. Mau stop assistance atau command center. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau untuk stop assistant itu mudah karena pilihan menunya itu lebih sederhana ya, lebih sedikit. Namun juga memiliki kekurangan nih, karena keterbatasan menu yang disediakan. Jadi menunya kurang lengkap gitu. Beda lagi kalau dengan command center. Kalau command center ini lebih detail menu-menu yang disediakan, tapi sifatnya lebih rumit juga. Jadi banyak sekali menu yang ditampilkan nih teman-teman. Tapi di sini lebih lengkap. Jadi kita bisa menggunakan yang command center recommended dari kami. Jadi ini sudah selesai. Ini adalah langkah terakhir ya teman-teman untuk membuat data awal perusahaan. Mungkin kita selesai di sini dulu ya. Untuk materi ini kita bertemu lagi untuk materi berikutnya. See you. Bagaimana pembahasan kali ini? Menarik dan mudah dipahami bukan? Nah, pembahasan selanjutnya akan lebih menarik dan lebih detail lagi loh. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.